Jadi di siang ini saya bakal membahas tentang Essential Social Media Guide for Real Estate Agent. Intinya panduan gimana sih caranya bikin sosial media yang oke nih buat real estate gitu. Nah, untuk hari ini kita bakal membahas tentang bagaimana sih cara kita memulai sosial media kita. Lalu bagaimana cara kita menyiapkan kreatif aset yang baik untuk real estate. Lalu selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mengedit dan memproses kreatif aset yang sudah kita punya. Nah, tapi sebelum kita masuk nih ke pembahasan utama, kenalan dulu ya sama saya. Jadi nama saya adalah Aulia Iksanti, panggil aja Aulia. Saya adalah Production Manager dari Hirolits Indonesia. Hirolits Indonesia ini adalah performance marketing agency yang fokus pada lead generation, fokusnya performance marketing. Jadi di sini tuh kita bukan cuma sekedar fokus pada menghasilkan leads, tapi kita juga sangat berkomitmen untuk memberikan ROI yang terbaik untuk klien-klien kami. Nah, kita ini ada kantornya di Bangkok dan di Jakarta. Emang kita spesialisnya itu untuk memberikan quality leads, leads yang bukan cuma sekedar nama sama nomor telepon doang, tapi emang list yang relevan, yang tertarik sama produk kita untuk membeli. Nah, untuk expertise kita sendiri, kita memang spesialisnya di real estate sama education. Dan kita tuh cara kerjanya kita menggabungkan antara teknologi ad campaign, digital marketing, dengan optimasi campaign. Beberapa teknologi yang kita punya diantaranya ada call tracking, hero platform yang memungkinkan kalian semua buat ngecek dan monitor performa campaign-nya setiap harinya secara real time. Dan ada leads notification juga, jadi setiap kali ada leads yang baru masuk, itu bakal langsung diinfokan dan bisa langsung di follow up. Terus ada chatbot juga, jadi leads nggak perlu kayak nunggu lama untuk di follow up, karena udah ngobrol sama chatbot. Nah, terus kita juga ada Hero Agent Service di sini. Hero Agent Service ini bakal ngebantu teman-teman, kalau misalnya ada lead yang masuk, banyak banget nih, nanti kita bisa bantu follow up sampai akhirnya mungkin menjadi penjualan. Nah, alhamdulillah nih dalam beberapa tahun terakhir kita juga udah bekerja sama dengan banyak market leader terutama dari real estate, salah satunya Alam Sutra juga. Di sini kita udah ngejalanin lebih dari 60 digital campaign, dan kita udah ngejalanin berbagai macam project-project dari developer-developer tersebut. Nah, di sini saya sebagai production manager di Hirolits Indonesia, di sini saya bertanggung jawab atas laju materi kreatif yang dihasilkan oleh tim production di Hirolits ini yang akhirnya dijadikan iklan untuk campaign-campaign klien kita itu. Jadi bisa dibilang hampir semua klien yang di sini itu saya udah tahu persis gimana sih challenge-nya, gimana kesulitannya yang sering dihadapi gitu. Nah, ya kalau misalnya kita lihat di sini ya, real estate itu normalnya customer journey-nya tuh dari sosial media feed, terus ini nggak semuanya digital, ada nyampur-nyampur sama tradisional, ada billboard di sini, ada event booth, ada sales gallery, datang ke show unit segala macam gitu. Tapi semenjak adanya pandemi COVID ini, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Bisa dilihat banyak hal-hal yang jadi nggak bisa dilakuin lagi nih, contohnya kayak event, yang tadinya kita eventnya secara offline jadi online, terus kayak show unit, akhirnya kita harus memberikan virtual experience untuk menggantikan show unit atau sales gallery itu gitu. Nah, tapi yang sekarang saya mau bahas lebih jauh itu adalah yang social media feeds. Ini dulu nih dari awal. Nah, ngomongin soal sosial media di Indonesia. Di Indonesia ini 2021 berdasarkan riset ada 170 juta pengguna aktif sosial media dan 61,8% dari total populasi Indonesia itu sendiri. Jadi kebayang seberapa banyaknya potensi yang bisa kita raih dengan memaksimalkan sosial media gitu. Nah, kalau dilihat dari 5 sosial media apps yang paling laku, yang paling banyak dipakai sama orang Indonesia itu bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah WhatsApp, 2 Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter.
Kenapa sekarang aku mau fokus cuma ke Instagram sama TikTok, karena Instagram sama TikTok ini mereka mainly-nya visual kan, eee, platform yang cocok buat, eee, nge-showcase visual dan property it's all about visual, gitu. Properti itu kalau visualnya oke punya itu bakal ngedukung banget penjualan. Nah, untuk itu sekarang kita langsung aja nih masuk ke how to start your social media account properly. Di sini aku nggak akan gitu bahas kayak teknisnya, karena pasti semua orang udah pada tahu lah gimana cara buka sosial media sendiri gitu. Tapi gimana cara melakukannya itu dengan proper? Nah, pertama, identify dulu nih target audiens kita siapa. Karena nggak semua orang itu adalah target audiens kita. Dari 170 juta pengguna internet, nggak semuanya jadi target kita. Mungkin kita bisa lebih memfokuskan lagi nih, tujuan kita apa bikin sosial media ini? Pasti pengen meningkatkan sales dong, pengen jualan unit ini, unit itu. Tapi, siapa nih? Apakah kita mau menargetkan keluarga misalnya? Atau kita mau nargetin milenial? Nah, atau misalnya lebih segmented nih, aku pengen eee, lebih nargetin investor atau end user, gitu kan beda-beda. Kalau misalnya kita udah nentuin target audiensnya siapa nih, nanti kita tuh bisa lebih mudah untuk menentukan sosial media mana yang harus kita fokuskan, gitu. Di sosial media ini, persona marketing apa sih yang harus aku, eee, apa sih sampaikan di situ gitu, yang harus aku pakai gitu. Karena setiap orang pasti pendekatannya berbeda kan. Nah, terus kita lanjut nih, kalau misalnya kita udah tahu nih target audiensnya, pastikan kalian nggak pernah beli followers, seriusan. Jumlah followers itu fana banget, nggak terlalu penting. Kenapa? Karena meskipun kita misalnya punya 100.000 followers nih, tapi itu ternyata hasil beli gitu dan isinya itu bisa aja kayak akun bodong atau anak kecil gitu kan lagi iseng-iseng kayak gimana, yang bukan menjadi target audiens kita gitu. Mendingan kita punya cuma 100 followers doang, tapi followers itu kualitasnya bagus. Followers itu emang organik, emang mereka tertarik sama produk kita, pengen nanya-nanya, pengen engage gitu. Itu lebih baik menurut saya. Selanjutnya, create editorial or content calendar. Bikin konten kalender, bikin perencanaan nih. Ntar kita kontennya mau ada apa aja sih? Misalnya, oke, setiap hari Senin aku mau share tentang lifestyle gitu. Tiap hari Rabu aku mau discuss tentang product knowledge si unitnya. Jadi apa ya, nggak melulu jualan gitu. Karena orang tuh ya kalau nge-follow sosial media, mereka pasti bertanya-tanya nih, akun ini dari akun sosmed ini, apa sih yang bisa aku pelajari dari dia? Apa yang bisa aku dapetin dari dia gitu. Karena kita masuk aja langsung ke yang keempat, karena sekarang kita nggak bisa selalu hard selling nih, terutama dalam sosial media nih ya. Karena sosial media udah banyak banget gitu, yang hard selling juga banyak banget gitu. Tapi kalau misalnya kita ngasih nilai lebih, kalau kita ngasih sesuatu yang beda, yang sesuatu yang emang membantu si audiens kita, ya mereka bakal stay. Mungkin mereka nggak cuma stay, mereka bisa ngasih tahu tentang akun kita ke orang lain, gitu, ke teman-temannya, dan itu lebih berharga daripada cuma sekedar nyimpen unitnya, ada jual, ada promo, ada ini nih, gitu. Nah, jadi sebisa mungkin kita menjawab kebutuhannya mereka. Misalnya, eee, misalnya ngomongin tentang PPN 0% gitu, atau enggak ngomongin tentang KPR, atau ngomongin tentang, oh, tips biar di rumah tetap, bersih atau gimana gitu, bebas Covid segala macam, itu bisa dimasukin ke dalam konten kita gitu, dan ini nyambung nih antara konten kalender sama ini, gitu. Nah, selanjutnya pastikan kita selalu measure sama tracking effort sosial media yang kita udah lakuin gitu. Kita emang udah sosmed ya, udah bikin sosmed segala macam, posting rutin, tapi kalau kita nggak tahu nih performanya kayak gimana, ya kita gimana tahu apa yang kita lakuin ini udah oke, gitu. Karena kalau dari sosial media ya kita nggak bisa nungguin, oh kalau misalnya udah kejual itu oke gitu, karena kan prosesnya lama nih kalau sosial media gitu. Eee, apa ya,
step-stepnya banyak gitu, dan kita nggak bisa kayak berharap dia instan gitu, karena ini bukan tiba-tiba kita, oh kita udah ngikutin nih step-step ini, terus apakah besok jadi jualan? Belum tentu gitu. Kita harus terus measure, kita harus terus tracking. Caranya gimana? Caranya ya, untungnya ini gampang sebenarnya caranya. Kalau misalnya kita buka sosmed baru, akun sosmed, terutama kayak Instagram atau Facebook, mereka tuh ada yang namanya business profile. Nah, di dalam business profile itu mereka ada dashboard yang bisa ngeliatin insight-nya itu bermacam-macam. Ada dari demografi followers kita, kapan waktu followers kita aktif, itu tuh diliatin kayak rinciannya, harinya, hari apa aja, jamnya jam berapa aja. Jadi kita tahu loh, kapan waktu terbaik buat ngeposting gitu. Jadi saya sih nggak akan terlalu kayak fokus ke, oh kalau misalnya di sosial media Instagram, kita paling bagus posting jam berapa, itu balik lagi ke followers kalian semua, ke audiens kalian semua gitu. Followersnya nanti kita bisa tahu, oh ini banyaknya cewek, oh ini banyaknya cowok gitu. Jadi kita tahu approach kita kayak gimana gitu ke sosial media ini gitu. Nah, selanjutnya udah beres nih sosial medianya. Sosial medianya udah jadi akunnya. Nggak mungkin kosong dong. Pasti kita isi kan sama sesuatu. Nah, itu kita isi dengan creative asset. Apa sih creative asset itu? Jadi creative asset itu adalah semua dokumen, image, audio yang sifatnya digital media yang ada visualnya, yang bisa membantu kita untuk mengiklankan produk kepada klien, kepada calon pembeli gitu. Ya contohnya di sini ada foto, ada video, ada website, dan masih banyak lagi gitu. Nah, dari semua creative asset yang ada itu, aku mau fokusin di dua hal. Yang pertama adalah fotografi dan videografi. Karena kembali lagi aku nge-highlight di masa pandemi kayak gini, foto, visual, video itu penting banget karena itu bisa menjadi jembatan kita, menjadi cara kita buat nge-reach audience yang lebih luas gitu. Kayak karena mereka nggak bisa visit, mereka nggak bisa lihat kayak gimana sih bendanya, kayak gimana sih unitnya gitu. Enak nggak sih tinggal di situ? Kita bisa memaksimalkan itu dari sini. Nah, ngomongin fotografi ini. Pertama kita lihat dulu nih. Foto. Nah, aku punya dua foto set ini. Foto set A dengan foto set B. Ini semuanya sama-sama di Paddington Heights Apartment. Ini coba dilihat dan diserapi masing-masing nih dalam diri teman-teman. Dari dua set gambar ini, mana sih yang lebih menarik gitu? Mana yang kalau misalnya kita menempatkan diri kita sebagai seorang pembeli, mana yang paling menjelaskan dan paling bikin tertarik buat nelfon dan nanya, ini berapa sih unitnya gitu. Nah, beda feel-nya yang dihasilkan keduanya. Yang pertama, nah ini. Oke. Penggunaan wide angle lens gitu. Kenapa wide angle lens ini penting? Karena itu bisa bikin ruangan kelihatan lebih luas dan lebih lega gitu. Bisa dilihat kan contohnya di sini beda banget. Kalau yang di sini kelihatannya kayak udah segitu doang, tapi ini tuh kayak bisa nempatin di sini banyak, bisa nempatin tempat tidur, bisa nempatin kursi apa segala macam. Begitu pula dengan dapur. Padahal tempatnya sama ini. Angle yang diambilnya juga sama gitu. Dan fotonya jadi kelihatan lebih profesional. Padahal ini diambilnya bisa dibilang nggak terlalu ribet-ribet amat gitu. Kalau misalnya kita fotonya pakai kamera DSLR nih, itu lensanya lumayan mahal kalau wide angle lens. Tapi di HP nih coba dicek misalnya yang pakai iPhone atau pakai Android, itu tuh udah banyak juga mode wide angle gitu. Itu bisa coba dicek nih masing-masing pakai mode ini kalau mau moto. Nah, terus pasti kalau misalnya emang nggak ada wide angle lens, nggak ada wide angle mode ini, nggak masalah, kita bisa beli wide angle lens clips. Jadi kayak semacam lensa yang bisa dijepit ke kamera HP kita,
itu paling harganya kayak semacam 50 ribuan doang kayaknya, nggak terlalu mahal. Di e-commerce sudah banyak dijual, jadi itu bisa jadi salah satu alternatif yang bisa dipakai, gitu. Nah, selanjutnya adalah penggunaan tripod. Nah, gambar yang sebelah kiri ini, dia nggak pakai tripod. Gambar yang sebelah kanan pakai tripod. Jadi kalau pakai tripod itu, dia bisa menstabilkan kamera. Selain menstabilkan kamera, dia juga bisa ngasih konsistensi. Jadi kalau misalnya seandainya nih, kita udah masang tripod kita 1 meter dari lantai gitu. Terus nanti kita tinggal mindahin aja tripodnya ke ruangan lain gitu untuk difoto. Ya pada akhirnya apa sih, kita konsisten gitu, perspektifnya dari sudut yang sama gitu, nggak yang satu nggak terlalu tinggi atau yang satu terlalu rendah atau gimana gitu. Dan kalau misalnya konsisten kayak gitu, itu kelihatannya lebih profesional, kelihatan lebih mahal, kelihatan lebih niat, dan orang juga lebih percaya gitu sama sama postingan yang kita bikin gitu. Oh ini oke nih gitu. Tanpa mikir 2 kali, pasti langsung, oke deh kayaknya mungkin jadi tertarik buat mengunjungi langsung gitu kan. Jadi cuma dengan tripod doang. Tripod banyak juga dijual di pasaran, harganya nggak terlalu mahal, bisa dicoba. Nah, selanjutnya menggunakan natural lighting. Natural lighting atau pencahayaan yang natural itu penting banget karena dia bisa, eee, bikin kita ngerasa kita ada di tempat itu, melihat langsung gitu, tanpa ada pencahayaan yang terkesan palsu atau kayak misalnya bisa dilihat di sini ya, ini menggunakan flash. Jadinya di sisi-sisinya sini ada kayak bayangan gelap, terus kayak ini ada pantulan segala macem. Tapi kalau di sini tuh kerasanya kayak, oh emang kita berada di situ dan lihat. Makanya kalau misalnya foto, usahakan kita pilih waktu yang tepat juga. Waktu yang tepat buat mengambil foto kayak gini, itu adalah saat siang hari atau pagi hari. Pokoknya saat, cerahnya itu konsisten. Jadi kalau misalnya ngambil foto, jangan ngambil pas jam 5 sore kayak gitu, yang kayak menjelang maghrib itu, dia periodenya itu singkat, abis terang, cepet banget gelapnya gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya, eee, nggak konsisten, apa sih namanya, nggak konsisten, oh di ruangan yang ini gelap, di ruangan yang ini terang gitu. Jadi ya kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke komposisi. Nih, untuk komposisi yang sebelah kiri yang sebelah kiri itu bisa dilihat, ini apa sih yang mau ditunjukin, ini ruangan apa sih gitu. Sementara yang di sebelah kanan, oh ini, apa sih, jelas gitu, ini ruang makan yang deket sama dapur, oh ini luas gitu, aksesnya dari dapur, meja makan deket gitu. Fokusnya enak gitu, kita tahu apa yang mau kita fokusin pas lihat, dibandingin yang sebelah gitu. Dan usahakan kurangi clutter jadi kayak perintilan-perintilan yang nggak penting gitu, kayak di sini ada tas lah, ada buku lah, ada apa gitu. Nggak nggak menarik gitu, malah jadi nggak fokus ke hal yang harusnya bisa di-highlight dan jadi nilai plus gitu. Oke, videografi. Kita masuk ke videografi nih. Tadi aku kecepatan nggak? Ada yang komen atau apa nggak? Entar tolong, aku nggak bisa lihat komentar soalnya. Lanjut ke videografi. Di videografi pasti udah nggak asing lagi lah, pasti salah satu SOP yang dilakukan sebagai agent adalah ngevideoin show unit. Dan dari berbagai video yang aku lihat, ada yang bisa kita improve bareng-bareng nih. Ada yang udah oke, ada yang perlu diimprove. Salah satunya adalah kita harus membiasakan diri untuk mengambil yang namanya establishing shot. Jadi kalau di perfilman tuh, ada yang namanya establishing shot, itu kurang lebih dia kayak, apa ya, footage pembuka gitu. Uh, Tayangan pembuka di mana di situ kita bisa, audiens bisa tahu, oh video ini tuh konteksnya ada di sini loh, tempatnya ada di sini. Contohnya kayak di sini, di video yang ini. Kita yang
pertama bisa kita lakukan adalah kita cari entry point, di mana poin kita masuk. Di sini kan orang ini dia ngambil dari belakang pohon nih, perlahan, terus baru nunjukin rumahnya. Kalau ini yang satu lagi dia masuk dari pintu perlahan dan nunjukin keseluruhan si kamarnya, gitu. Kalau misalnya lagi bikin establishing shot kayak gini, gerakannya jangan terlalu heboh. Kita pelan-pelan aja, santai, gitu. Kalau bisa pakai yang namanya ninja walk technique. Oh, jadi kita harus jadi ninja nih. Kayak gimana sih maksudnya ninja? Emang gimana? Jadi coba sambil dibayangin atau mungkin bisa dipraktekin nih sama teman-teman yang lagi di rumah. Jadi jalannya itu tumit langsung ketemu sama jempol. Tumit jempol, terus lututnya sedikit dijongkokkan gitu. Jadi kayak setengah jongkok sambil berjalan perlahan. Jadi kayak kita lagi mengendap-ngendap gitulah pokoknya. Nah, terus posisi tangan itu yang megang kamera stay. Jangan muter-muter tangannya atau kayak melakukan pergerakan yang banyak, jangan. Kita fokus aja tuh yang gerak tuh cuma kaki kita sama badan kita yang jalan ke depan. Tangannya diem gitu. Karena kita di sini anggap aja kita ngevideoin apanya pakai HP kan, gitu. Dan ini semuanya diambil pakai HP. Jadi tidak mustahil untuk kita membuat shot yang kayak gini, gitu. Ini emang slow banget, tapi meskipun slow, nggak usah khawatir karena pada akhirnya kita bisa diedit juga kok di post production gitu. Di video editor tuh sama kita bisa gampang. Nah, terus selanjutnya tips kedua adalah take as many footage as possible. Ambil video sebanyak-banyaknya. Pokoknya explore semua angle, semua sisi yang ada gitu di kamar itu. Misalnya kita lagi mau videoin kamar tidur nih, kita ambil angle dari masuk pintu sampai ke dalam. Atau nanti kita pindah lagi nih, kita ambil angle dari tempat tidurnya, misalnya kita ambil perspektif dari tempat tidur, gitu. Nah, tapi meskipun disarankan untuk ngambil footage yang banyak, setiap footage-nya itu jangan terlalu panjang. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita banyak lihat ya di YouTube atau di internet gitu, kalau misalnya salah satu yang biasa dilakuin itu adalah ngambil footage dari awal sampai akhir, nggak ada berhentinya. 2 menit tanpa ada jeda, gitu. Karena nanti kita bakal ngedit di mobile, di HP, jadi sebaiknya footage-nya pendek aja, kayak satu footage cuma 10 detik. Oh, dari angle sini 10 detik, dari angle yang dari sana 10 detik, gitu. Karena ujung-ujungnya itu bakal mempermudah kita juga dalam proses editing, gitu. Jadi nggak terlalu ribet harus motong-motong dulu si ini. Oh, ini dari detik ke-5 sampai detik ke-13 oke di-cut gitu kan ribet banget gitu. Kalau footage-nya udah dikit-dikit lebih mudah tuh ngekategorisasiinnya gitu. Kayak contoh yang dilihat di samping ini dibikinnya pakai HP doang sama ada satu pakai drone. Dan ini tuh footage-nya sedikit-sedikit kan yang dipakai, jadi emang nggak perlu yang langsung panjang banget gitu. Nah, itu ya. Terus yang selanjutnya itu adalah use audio, gunakan audio. Karena ya kalau video terus nggak ada audionya, kayak ada yang kurang gitu. Yang bisa kita ambil itu, kita bisa pakai voice over. Voice over itu bikin kita rasanya lagi ngobrol sama orang. Rasanya lagi ada temen atau keluarga yang curhat tentang nih gue nemuin rumah kece banget gitu, kayak ada promonya lagi ini nih, dan kerasanya tuh kayak bukan jualan, kerasanya emang personal gitu, dapet itu bisa nge-touch in personal level, jadi lebih ngena. Nah,
kalau misalnya, aduh ribet nih bikin voice over gitu, gimana kalau pakai lagu? Boleh pakai lagu, pastiin kita pakai lagu yang lagi trending. Tapi kita nggak boleh juga tuh asal-asal pakai lagu yang trending ya, misalnya kita mau ngiklanin Sutra Winona, tapi lagu yang trending kebetulan lagunya lagu dangdut. Ya iya ya, masa kita pakai lagu dangdut buat Sutra Winona gitu kan. Kita pilihlah lagu lain gitu, yang lebih cocok dengan produknya gitu. Nah, ini juga banyak banget ditanyain, gimana sih cara tahu lagu yang lagi trending gitu. Sebenarnya nggak ada cara cepatnya buat tahu, karena trending itu dia berubahnya cepet banget. Jadi kita emang harus sering aja nongkrong di TikTok, di Instagram Reels tuh yang sekarang lagi rame. Nah, dari situ, biasanya dari platformnya juga kayak udah ngerekomendasiin lagu-lagu yang pada saat itu lagi trending gitu. Karena emang perubahan tuh cepet banget, perubahan tren. Nah, selanjutnya, tell a story, bercerita lah gitu. Nah, untuk lebih kebayang nih maksud saya gimana, kita tonton dulu yuk contoh video TikTok dari dua orang ini. Oke, pokoknya intinya dari video ini itu bisa dilihat kan si tipenya itu keduanya adalah bercerita gitu. Tipenya ada bercerita dan kita tuh seakan-akan kayak lagi ngobrol sama teman, sama keluarga gitu. Dan dia tuh nge-attract kita langsung dari the first 3 second gitu. 3 detik pertamanya itu kita langsung dikasih kayak misalnya yang awal ini, oh ini rumah baru aku gitu. Kan langsung menarik tuh. Oh, ini rumah barunya tuh seorang kan biasa kepo kan. Nah, dengan kayak gitu, dengan 3 detik awal yang udah menarik, orang-orang tuh jadi willing untuk tetap stay dan nonton videonya sampai akhir gitu. Karena apa ya? Orang tuh biasanya kalau lagi nge-scroll di sosmed itu cepet banget. Jadi jangan bikin video yang di awal-awal tuh ngebosenin atau nggak terlalu menarik kayak gitu. Karena ya udah nanti kalau misalnya orang nggak tertarik ya udah langsung skip 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 kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah ketahui apa yang dibutuhkan oleh audiens Anda. Kenapa? Karena kayak kalau misalnya lihat di sini, apa yang mereka omongin itu kebanyakan ngomongin tentang keluarga gitu. Misalnya, oh ini kalau ini kamarnya luas gitu, bisa anak aku bisa di sini leluasa buat belajar gitu, atau misalnya halamannya luas kayak gitu. Dan bahkan hal-hal yang kecil kayak, oh ini si misalnya WiFi-nya bagus atau ini si furniturnya yang kalau ditutup bisa tiba-tiba pelan sendiri ya, hal-hal yang kayak gitu mungkin bukan jadi apa ya, nggak biasanya kita jadiin USP gitu, nggak dijadiin keunggulan satu produk, tapi ternyata bagi orang-orang, bagi audiens kita, itu tuh adalah sesuatu yang oke banget gitu. Nah, yang selanjutnya itu kita harus menjadi diri kita sendiri aja gitu, otentik gitu. Kita kita nggak usah terlalu kayak, jangan lupa beli, kayak kayak hard selling banget, kayak pokoknya harus beli sekarang, kayak gitu-gitu. Sekarang kita gimana caranya biar bikin orang membutuhkan si tempat tinggal ini gitu, bikin mereka ngerasa, "Oh ini adalah pilihan terbaik buat saya," gitu. Jadi lebih relatable juga, lebih, orang-orang kerasanya diajak, bukan kayak digedor pintunya, gitu. Nah, selanjutnya, eee, untuk kreatif aset nih, kita kan udah ngambil tuh, udah ngambil foto, udah ngambil video juga, gitu. Nah, yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah gimana caranya ngedit sama memproses kreatif aset itu agar bisa jadi postingan sosial media yang oke. Jadi kalau di sini aku bakal, eee, merekomendasikan beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk proses ini. Nah, untuk foto editing, eee, kita bisa pakai Snapseed. Snapseed itu, punyanya Google. Dia foto editor ada di iOS, ada di Android dan free. Ada juga Adobe Lightroom, ada di iOS sama Android juga free, tapi ada preset filter-filter yang harus berbayar, tapi dua-duanya sama-sama oke dan bisa kalian langsung cobain sekarang untuk tahu mana yang paling cocok gitu. Kalau saya sih, saya pribadi lebih prefer Adobe Lightroom soalnya, eee,
apa sih, terhubung juga, ada aplikasi di komputernya juga kan, jadi kayak bisa lebih mudah nge-sync antara yang ada di laptop sama yang ada di HP, kayak gitu. Tapi kalau misalnya, nggak butuh yang kayak gitu, bisa pakai Snapseed gitu, bisa dicoba. Ini preference masing-masing, gitu. Untuk video editing, bisa coba yang namanya CapCut. CapCut itu ada di iOS dan Android. Dia developernya itu ByteDance yang bikin TikTok juga. Jadi bisa dibilang ini aplikasinya udah gratis, termasuk lengkap juga untuk transisi, lagunya, terus mudah untuk digunakan untuk orang yang pemula sekalipun gitu. Transisinya lengkap segala. Lagu kita nggak perlu bingung milih-milih lagu, mereka ada library-nya sendiri. Atau kalau misalnya kita misalnya mau posting di TikTok gitu atau mau posting di Instagram Reels, itu bisa langsung edit langsung di aplikasi masing-masing juga sebenarnya gitu. Dan lebih mudah lagi kalau lagi mau milih lagu-lagu yang trending gitu misalnya, karena langsung ada rekomendasinya gitu diliatin kayak kalau di TikTok gitu. Bahkan kalau misalnya saya boleh ngerekomendasiin nih, kalau misalnya kalian, oke aku mau coba bikin video di TikTok gitu untuk real estate, eee, itu tuh kita tuh bisa cuma masukin footage-nya, footage-footage yang dipilih, terus kita pilih lagunya apa, nanti dia otomatis ngikutin sendiri lagunya gitu, ketukannya segala macam gitu. Jadi kita nggak perlu ribet yang ada kayak gini-gininya gitu, tapi udah langsung sama TikTok-nya dieditin lah istilahnya gitu. Dan itu memudahkan banget gitu. Cuma masukin foto. Foto juga bisa, foto statis dimasukin terus jadi video itu bisa. Gitu. Nanti coba perbanyak aja explore tuh si aplikasi-aplikasi tersebut itu. Nah, terus untuk foto and video editing ini recommended juga Canva, pasti udah banyak yang denger Canva. Canva ini dia ada di HP dan ada di komputer juga. Jadi ini tuh recommended-nya bukan cuma buat sekedar ngedit warna foto semacamnya, tapi kita bisa nambahin tulisan dan mereka udah punya layout-nya sendiri-sendiri. Ini ada yang free, ada yang berbayar. Tapi menurut saya sih ini worth it sih untuk cobain yang berbayarnya. Soalnya ya ini tuh lihat template-nya aja udah ada gitu. Kita tinggal mindahin foto, masukin foto, ganti teksnya di sini, masukin logo produk yang kita ini dan udah jadi gitu. Nah, selain Canva nih, ada social media content planner yang bisa kita pakai. Social media content planner ini balik lagi ke poin saya yang di awal tentang bikin editorial konten sama konten kalender untuk sosial media gitu. Nah di sini di Planoly ini tuh buat Instagram aja. Nanti tuh bisa kelihatan gitu kalau misalnya hari ini aku mau posting ini, hari ini mau posting ini, nanti tuh udah kelihatan ini tuh belum ke-publish tapi baru dijadwalkan untuk di-publish tanggal segimana itu bisa gitu. Bisa auto post juga bisa dari Planoly ini gitu. Saya sih recommended ya ini. Dan ini juga udah terintegrasi sama Canva. Jadi misalnya kita aduh, hari ini pengen ngepost tapi belum ada postingannya, kita langsung tinggal klik tambah gini, terus buka Canva, edit di Canva, langsung masuk ke sini. Dan bisa di-post. Auto post itu fiturnya yang berbayar sih, yang pro-nya gitu. Jadi dia otomatis ngeposting sendiri ke Instagram kita, nggak perlu kayak, hari ini belum ngeposting, bingung gitu. Itu kita bisa tinggal diatur aja di sini, di schedule. Oke, misalnya contohnya, nanti pas lagi Natal gitu, atau pas lagi Lebaran, aku pengen ngeposting banner yang selamat Lebaran gitu kan. Tapi bannernya udah ada sejak tanggal berapa, ya udah tinggal dimasukin aja dan tinggal simpen di konten kalender sini gitu, dimasukin. Nanti dia otomatis pada saat Lebaran, misalnya kita nggak schedule-nya jam 10 pagi, dia otomatis jam 10 langsung ke posting gitu. Ini membantu banget sih karena ya apa ya, kalau bisa diotomasi, kalau bisa ada dibantu sama mesin, ya kenapa enggak gitu, mempermudah kerjaan kita. Kita jadi bisa fokus ke hal lain gitu. Jadi
Mungkin kalau misalnya, aku fokus ngerjain sosmednya hari Sabtu Minggu deh gitu, karena hari-hari lain aku nge-follow up, leads-leads yang ada gitu. Jadi bisa ngebantu banget nih yang kayak content planner kayak gini, gitu. Oke, ya sekian presentasi dari aku. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang HeroLeads, dan service-service yang ditawarkan oleh HeroLeads bisa langsung hubungi aja, ada di sini kontaknya.